Shalom, umat percaya dimanapun Anda berada, sukacita Allah bersama dengan kita karena hadiratnya yang menyertai setiap langkah kita. Hari ini ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan menyertai langkah-langkah kita dalam setiap apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan akan meninggikan namanya serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita teduhkan hati, kita berdoa, minta tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kini saatnya kami akan memulai kegiatan kami dengan duduk di hadirat-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami di sepanjang langkah kami hari ini. Dan setiap kami memuji nama-Mu, biarlah Engkau ditinggikan, Engkau disenangkan atas pujian kami. Terima kasih Bapa, kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Engkaulah penuntun dalam setiap langkah-langkah kami. Dan biarlah hari ini kami menikmati perjalanan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
dan berjalanlah denganku. Jangan biarkan kami sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami, menunjukkan jalan-Mu bagi kami, sehingga kami menyukakan hati-Mu, kami menyenangkan Engkau. Lewat hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pegang tangan kami, jangan lepaskan Tuhan. Oh Allah Immanuel, sertai kami selamanya. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah kebaikan-Mu selama-lamanya Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau, satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya pertolongan kami. Allah yang tiada pernah terlelap, Engkau tiada pernah tertidur. Mata-Mu mengawasi kami, kasih-Mu memeluk kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami menyembah-Mu selamanya. Ini kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to sing that You're my God. Oh, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to sing that You're my God, Lord Jesus. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Biarlah ini menjadi kerinduan kita senantiasa, umat percaya. Kebersamaan dengan Tuhan adalah hal yang paling kita inginkan, paling kita dambakan. Ada banyak kerinduan yang kita miliki di atas muka bumi ini. Dan mari kita perhatikan bagaimana caranya kita memproses keinginan kita dan pada akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang memberkati kita. Umat percaya yang diberkati Tuhan, Alkitab mengajarkan kita demikian adanya. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta
menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Mungkin kita bertanya seperti ini, bukankah Tuhan itu maha kuasa dan Dia sanggup untuk melakukan, mengadakan segala sesuatu dengan singkat adanya? Memang banyak di antara kita kecenderungannya adalah ingin cepat, ingin instan untuk meraih segala sesuatu. Tetapi kalau tadi kita baca firman Tuhan, ada proses yang harus kita kerjakan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita rindukan. Yang pertama, Alkitab katakan minta sama Tuhan. Yang kedua, cari. Dan yang ketiga adalah ketuk. Sebetulnya kalau kita melihat langkah yang ketiga, maka di situ ada kata pintu. Ini finalisasi dari apa yang kita inginkan. Kalau pintu itu terbuka, kita mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Jadi pintu ini adalah yang terakhir. Dan justru juga pintu ini adalah yang harus kita temukan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi yang menarik, sebelum pintu itu diketemukan umat percaya, maka kita harus minta dulu. Kita harus minta dulu. Ada orang berkata begini, mengapa aku tidak mendapatkan sesuatu atau apa yang aku inginkan tidak terrealisasi dalam hidupku? Maka firman Tuhan yang lain juga berkata, karena kamu tidak berdoa, karena kamu mungkin tidak minta sama Tuhan. Kamu tidak datang menyampaikan harapan, kerinduan, keinginan sama Tuhan. Nah sekarang Tuhan katakan minta. Apa yang kau inginkan hari ini umat percaya? Minta sama Tuhan. Kadangkala ada orang berkata begini, tapi yang aku minta ini cuma perkara-perkara remeh, cuma perkara kecil. Masa begini urusannya ke Tuhan? Alkitab tidak membatasi apa yang harus kita minta. Mau itu sesuatu yang besar kita pandang, atau ini sesuatu yang kecil yang biasa, tapi Tuhan berkata minta padaku. Artinya Tuhan ingin menjadi sumber bagi kita terhadap apa yang kita minta. Tuhan ingin kita mintanya sama Tuhan, supaya nanti kita dapatnya sama Tuhan. Kita minta gak ke tempat lain umat percaya, tapi sama Tuhan. Nah hari ini sudahkah Anda meminta apa yang Anda rindukan? Aku ingin punya keturunan, minta kata Tuhan. Sama Tuhan, jangan minta sama pribadi yang lain. Aku ingin mendapatkan pekerjaan, minta kata Tuhan. Sama Tuhan. Supaya nanti akhirnya kita dapatkan semua permintaan kita. Ya tadi saya katakan dari Tuhan, Tuhan jadi sumbernya. Jadi minta sama Tuhan. Lalu setelah minta apa yang terjadi? Ada banyak orang yang juga memiliki konsep yang seperti ini umat percaya. Oh saya sudah minta, ya sudah, saya menunggu. Nah menunggu di dalam kekristenan bukan berbicara hal yang pasif. Banyak pemikiran kita mendengar kata menunggu, ya sudah diam saja, tunggu saja, kapan waktunya gitu ya. Dan ditunggu 1 tahun, ditunggu 2 tahun, ditunggu 3 tahun gak ada hasilnya. Dan kita mulai, loh kok gak ditanggapi, gak ada jawaban gitu ya. Nah umat percaya lihat tadi langkah yang kedua, cari katanya Alkitab. Artinya setelah minta kita tidak diam saja. Ya kita tidak bersantai-santai tapi lakukan sesuatu, cari aktif, mengerjakan sesuatu. Ya, misalnya kalau tadi saya ambil contoh, Anda merindukan keturunan. Lakukan apa yang diperlukan supaya bisa memperoleh keturunan, jaga kesehatan misalnya. Lakukan sesuatu, pergi ke dokter, ya konsultasi atau kontrol seperti itu. Atau apapun yang kita dapatkan hikmat, yang penting lakukan sesuatu, cari. Nah yang menarik dari proses mencari ini umat percaya, lagi-lagi
lagi-lagi. Kita juga tidak mencari dengan cara kita, dengan mau-maunya kita. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ya pokoknya usaha, tapi usahain dengan cara kita. Tidak. Ketika kita mencari, kami berikan ilustrasi yang sederhana. Zaman sekarang, kalau kita ingin mencapai satu tujuan, mencari alamat katakanlah seperti itu, sudah jauh-jauh lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu kita mencari alamat, kekuatan kita adalah tanya sama orang-orang yang ada di jalan. Dan kadang-kadang juga yang ditanya tidak tahu apa-apa, atau mungkin sok tahu juga akhirnya malah tersasar. Nah sekarang sudah lebih dipermudah dengan yang namanya GPS. Nanti kita tinggal masukkan alamatnya, ya lalu kemudian kalau Anda biasa menggunakan GPS, maka nanti GPS itu mulai bersuara untuk menuntun kita. Ke kanan, ke kiri, terus saja berjalan 200 meter ke depan atau 500 meter ke depan, siap-siap untuk berputar dan lain sebagainya. Nah kalau saya sedang menggunakan GPS, maka saya akan konsentrasi dengan suara yang keluar dari alat GPS yang kami gunakan. Jadi kalau misalnya lagi mengikuti panduan, saya berusaha untuk tidak berisik sendiri, supaya saya bisa konsen, saya bisa engage begitu ya dengan alat GPS yang saya gunakan. Nah ketika kita mencari dalam kerinduan kita, GPS agung kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan tentunya kalau kita mau terus mendengarkan pengarahan yang tepat dan jelas, kita harus konsen dengan Dia, kita harus fokus dengan Dia, dan memastikan bahwa suaranya clear dalam hidup kita. Jadi kita akan terus mengikuti arahannya, ya, sehingga kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena kita begitu mengandalkan, begitu bergantung dengan suara Tuhan yang akan memperlancar, mempermudah pencarian kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang begitu sukacita untuk menuntun anak-anaknya. Dia yang akan mengarahkan kita, oh pergilah konsultasi ke dokter ini. Oh coba kamu perhatikan apa yang kamu makan supaya kesehatanmu baik. Oh coba kamu kerjakan ini, lakukan itu. Oh kamu coba hubungi rekanmu yang di sana. Itu nanti Tuhan kasih gerakan-gerakan kepada kita untuk melakukannya. Maka dari itu keintiman dengan Tuhan jangan sampai kita elakkan. Itu modal kita ketika kita melakukan pencarian. Nah, dalam mencari pasti ada pengorbanan. Pasti ada tenaga yang dikeluarkan. Lelah, ya. Kadang-kadang ada air mata umat percaya. Tapi tidak mengapa. Terus mencari. Jangan diam. Karena setelah meminta, kita harus mencari. Dan carilah bersama Tuhan, dampaknya adalah kita akan senantiasa intim dengan Tuhan. Dan setelah semuanya, pada waktunya kita akan menemukan pintunya. Kita menemukan inilah yang aku perlukan, inilah yang aku cari, ini yang aku butuhkan. Dan kita tinggal mengetuknya, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Untuk itu mari umat percaya, kita yakin bahwa proses perjalanan bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Mendekatlah kepada Tuhan, Yakobus 4 ayat 8 berkata, maka Dia akan mendekat kepada kita. Rendahkan diri kita kepada Tuhan, maka pada waktunya Dia akan meninggikan kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang selalu ingin dekat dengan kami. Engkau bukan mau menyusahkan kami, tetapi cara-cara yang Engkau tunjukkan kepada kami adalah bagaimana Engkau selalu ingin intim dengan kami. Tuhan, kami umat yang punya keinginan, punya permohonan,
Dan Kau ajarkan hari ini bagaimana kami merealisasi keinginan kami. Kami harus minta kepada Engkau. Kalau selama ini kami tidak pernah meminta secara spesifik, secara sungguh-sungguh, maka hari ini apapun pergumulan kami, apapun kerinduan kami mau nyatakan kepada Tuhan. Mungkin ada di antara umat percaya yang merindukan pekerjaan, yang merindukan kesembuhan, yang merindukan pemulihan keluarga, yang rindu mendapatkan pekerjaan, berkat untuk pelayanan dan lain sebagainya. Tuhan, kami minta saat ini. Kami minta kepadamu, tanda kami menyerahkan kepada Engkau, tanda kami percaya, dan tanda kami menyatakan bahwa Engkaulah sumber dari kerinduan kami. Kami hanya ingin mendapatkannya daripada Engkau. Diberkatilah permohonan anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami tahu telinga Tuhan akan mendengar setiap permohonan kami. Tuhan, kami pun selanjutnya akan berusaha melakukan apa yang Kau arahkan untuk mendapatkan kerinduan kami. Kalau kami ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik, maka kami harus meningkatkan pekerjaan kami. Kalau kami hari ini belum merasa puas dengan pelayanan kami, Roh Kudus arahkan kami untuk menemukan sesungguhnya apa pelayanan yang cocok, yang tepat buat kami. Kalau hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak kami yang mungkin sedang jauh daripada Tuhan. Tuhan, sertai kami untuk mencari sesungguhnya apa yang keliru, apa yang harus diperbaiki. Mungkin hubungan antara kami dengan anak kami, atau apa yang akan Kau singkapkan dalam pencarian kami. Tapi kami bersyukur karena Engkau berkerinduan, dengan demikian kami intim dengan Engkau. Tuhan Yesus, pada waktunya kelak kami akan menemukan pintu itu, dan pasti menemukan pintu itu. Dan kami akan ketuk pintunya, dan kami percaya pintu akan terbuka bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami bergairah, kami tidak berputus asa, kami semangat hari ini untuk berproses dengan Tuhan. Dan jerih lelah di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah rumah tangga anak-anak-Mu, diberkatilah segala yang dilakukan, keberhasilan dan keberuntungan menyertai kami semua. Kami serahkan bangsa dan negara di dalam tangan Tuhan, dari pemerintah pusat sampai daerah, semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Shalom bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom umat percaya. Kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe, like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi, dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.